Assalamualaikum Kak, benar ini dengan layanan konseling via online. Waalaikumsalam. Iya benar. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Perkenalkan Mbak, nama saya Al dari Magelang. Baik Mas Al, saya Anggita, selaku konselor dalam layanan konseling via online ini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya sedang merasa frustasi dengan pembelajaran online yang sedang saya alami. Saya merasa membutuhkan pendengar yang baik agar saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran online ini. Jadi saya berinisiatif untuk menghubungi layanan konseling ini. Baik Mas, kami memang membuka layanan konseling online dan Masnya bisa menceritakan apa saja yang ingin Mas ceritakan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal mengenai konseling online ini. Pada proses konseling nanti, saya akan melakukan pencatatan pada inti-inti dari permasalahan yang diceritakan oleh Mas Al dan membuat beberapa ringkasan. Dalam kegiatan konseling ini, permasalahan yang diceritakan oleh Mas Al nantinya hanya akan diketahui oleh Mas Al sebagai klien dan saya sendiri sebagai konselornya. Karena kami sebagai konselor terikat dengan kode etik yang tidak boleh memberikan informasi klien kepada orang lain kecuali atas izin klien. Selanjutnya, kita akan membuat kontrak dalam konseling ini mengenai berapa lama waktu yang akan dilakukan dalam proses konseling ini, dan saya menyarankan bahwa konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah Mas Al setuju? Jika keberatan, bisa dikurangi waktunya, dan jika kurang, nanti bisa ditambah waktunya. Iya Mbak, saya setuju dengan waktu 30 menit. Baik, kalau begitu, apa yang bisa saya bantu, Mas? Silahkan Mas Al bisa menceritakan semua yang ingin disampaikan. Jadi gini Mbak, saya lagi ngerasa capek banget sama pembelajaran online ini. Dari saya masuk SMA, saya merasa pembelajaran tatap muka hanya dalam hitungan beberapa bulan saja saat kelas 10. Setelah itu, saya mengikuti pembelajaran online sampai sekarang, sampai kelas 12 ini. Awalnya, saya merasa senang karena pembelajaran dilakukan secara online. Jadi nggak perlu setiap hari datang ke sekolah dan bisa mengirit uang jajan juga. Tapi sering perjalanan waktu, saya merasa capek. Saya merasa kalau nggak ada pelajaran yang benar-benar saya pahami. Saya juga jadi gampang sakit karena terlalu stres sama pembelajaran online ini. Menurut saya, guru terlalu sering memberikan tugas daripada penjelasan materi. Padahal saya ketika sekolah tatap muka, saya terkadang ketika diterangkan tidak langsung paham. Apalagi ini pembelajaran online yang jarang diberikan penjelasannya. Jadi begitu ya, Mas. Ya, saya mengerti apa yang Mas Al sedang rasakan sekarang. Di sini, saya sebagai konselor akan berusaha untuk mendengarkan keluh kesah Mas Al, dan nanti kita akan berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kalau boleh tahu, apakah Mas Al sudah berusaha untuk mencari solusi untuk meringankan rasa lelah dan capek karena pembelajaran online ini? Saya sudah mencoba untuk berbagi keluh kesah dengan teman-teman saya. Tapi saya malah semakin terpuruk karena teman-teman saya juga merasa lelah dan mereka kadang membandingkan kalau masalah saya tidak seberapa dengan masalah yang mereka alami. Lalu, sakit apa yang pernah Mas Al alami karena pembelajaran online ini? Biasanya pusing, mata sakit, dan nafsu makan berkurang. Apakah sudah mencoba untuk terbuka dengan orang tua? Saya sudah mencoba untuk bercerita kepada orang tua, tapi responnya juga sama saja. Mereka hanya meminta saya untuk bersabar dan harus terus belajar agar nilai saya tidak turun. Kadang saya juga jadi tambah stres ketika lagi banyak tugas atau sedang ada pembelajaran online, tapi orang tua menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan rumah. Jika saya menolak, saya akan dimarahi dan dibilang pemalas. Karena di rumah hanya main HP atau laptop saja. Padahal saya membuka HP atau laptop itu bukan untuk
main-main, tapi juga untuk menyelesaikan tugas yang ada. Jadi begitu ya. Berat sekali yang sedang Mas Al alami. Berusaha untuk menguatkan diri sendiri. Tapi saya yakin Mas Al pasti bisa melewati hal-hal tersebut. Buktinya Mas Al masih bisa bertahan sampai detik ini. Karena belum tentu jika saya yang ada di situasi ini, saya bisa bertahan sampai sejauh ini seperti Masnya. Iya Mbak, terima kasih. Sama-sama Mas. Jadi benar ya Mas Al itu mengalami lelah dan stres karena banyaknya tugas yang diberikan. Itu tidak sebanding dengan materi yang dijelaskan. Iya Mbak, saya merasa begitu. Dan perasaan lelah itu semakin bertambah ketika tidak ada tempat untuk berbagi cerita yang nyaman ya. Selain itu juga Masnya merasa tidak ada orang di sekitar yang memberikan semangat dan dukungan ketika Masnya sedang kelelahan dengan pembelajaran online ini ya. Iya Mbak, betul. Oh iya Mas, saya turut merasakan apa yang Mas Al rasakan. Saya paham bahwa sebenarnya Mas Al hanya butuh didengarkan ketika bercerita tanpa dibandingkan dan disalahkan. Apakah orang tua pernah menanyakan bagaimana perasaan atau kondisi yang dirasakan Mas Al selama pembelajaran online? Karena tadi kan Mas Al bercerita kalau pernah sakit juga karena pembelajaran online ini. Enggak Mbak, saat saya sakit juga orang tua hanya meminta saya untuk beristirahat, tapi tetap harus sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Oh, begitu ya. Jadi, kira-kira apa solusi yang akan Mas ambil agar bisa mengurangi rasa lelah karena pembelajaran online dan agar orang tua bisa lebih mengerti kondisi Masnya? Saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Saya akan meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan merefresh pikiran. Dan saya akan berusaha menjelaskan kepada orang tua mengenai kondisi saya, serta butuhnya dukungan dari mereka agar saya bisa semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran online ini. Baik, semoga hal-hal yang ingin dilakukan Masnya bisa memperbaiki kondisi Mas Al menjadi lebih baik lagi dan nantinya orang tua bisa memberikan dukungan penuh kepada Masnya agar semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran online. Setelah Mas Al menceritakan permasalahan yang sedang dialami, apakah masih ada yang mengganjal dan merasa masih ada yang ingin disampaikan? Jika iya, silahkan disampaikan saja. Enggak, Mbak. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega setelah menceritakan permasalahan saya. Baik, jika memang tidak ada, semoga permasalahan ini bisa cepat terselesaikan dan Mas Al bisa meminimalisir perasaan capek dan lelahnya ketika pembelajaran online serta lebih memiliki semangat yang tinggi. Dan semoga dengan segala usaha yang telah Mas Al keluarkan membuahkan hasil yang bagus dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama Mas. Saya rasa kegiatan konseling ini bisa dicukupkan sekian ya. Apabila nantinya Masnya masih terdapat kesulitan dan membutuhkan sesuatu, bisa menghubungi saya kembali. Terima kasih telah berbagi cerita dengan saya. Maaf jika terdapat kekurangan saat saya memberikan layanan konseling ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.